Selamat datang di sesi pendalaman kita. Hari ini kita bakal bongkar sesuatu yang, jujur aja, pas saya baca materinya bikin agak kaget sih. Oh iya? Soal apa tuh? Soal anak kecil. Kita kan sering mikir ya, anak kecil, apalagi yang masih prasekolah gitu, itu super tangguh ya. Iya dong, kayaknya mentalnya baja gitu ya. Jatuh bangun ketawa lagi. Betul, optimis terus pokoknya. Tapi ternyata, penelitian nunjukin kalau mereka bisa loh nunjukin tanda-tanda gampang nyerah atau tak berdaya itu pas gagal. Ah, yang bener. Sepagi itu? Iya, jauh lebih awal dari yang kita kira. Nah, ini nyambung banget sama yang mau kita kupas hari ini. Oke, pas banget. Yang akan kita dalami ini kan dari bab 14 materi Anda ya. Judulnya Bagaimana Semuanya Bermula. Teori anak-anak kecil tentang kebaikan dan keburukan. Betul. Ini emang menarik banget karena dulu itu ya para ahli psikologi umumnya percaya anak di bawah 6 atau 7 tahun itu kayak punya kekebalan alami gitu loh. Kekebalan terhadap apa? Terhadap rasa putus asa atau gampang nyerah yang istilah kerennya helpless response yang sering kita lihat di anak lebih gede atau orang dewasa. Oke, helpless response. Bentar, biar clear dulu nih buat kita semua. Maksudnya gimana ya itu? Itu loh gampangnya, kecenderungan buat cepat merasa, aduh aku nggak bisa terus nyalain diri sendiri, dan akhirnya ya udah berhenti usaha aja pas ketemu susah atau gagal. Kayak langsung lempar handuk gitu ya, mental block gitu. Nah, itu dia. Oke, terus kenapa dulu mikirnya anak kecil itu kebal sama hal itu? Kok bisa ada asumsi gitu? Iya, alasannya kedengeran masuk akal sih waktu itu. Anak sekecil itu kan, gimana ya, cara mikirnya belum abstrak banget soal konsep pinter atau bodoh gitu. Belum ngerti nilai raport lah ya. Iya, bisa dibilang gitu. Standar buat nilai diri sendiri juga belum kaku. Terus ada anggapan juga kalau sifat optimis mereka itu justru adaptif, penting buat mereka belajar hal-hal dasar. Contohnya? Kayak belajar jalan atau ngomong. Kan pasti sering jatuh atau salah tuh. Kalau dikit-dikit udah merasa gagal total terus nyerah, ya repot dong belajarnya. Iya juga sih, masuk akal pemikiran itu. Tapi, materi kita ini nunjukin cerita yang beda ya berarti. Gimana cara penelitian ini ngebongkar asumsi lama itu? Nah, disinilah cerdiknya penelitian yang akan kita bahas ini. Mereka nggak nanya konsep abstrak ke anak-anak, tapi ngasih tugas yang ukurannya jelas banget, sukses atau gagal. Oh, jadi lebih konkret gitu ya? Betul. Tugasnya juga sesuatu yang penting buat si anak. Dan hasilnya, wah benar-benar membuka mata kita soal kerentanan yang bisa muncul sepagi ini. Oke. Saya jadi penasaran nih. Langsung aja deh ke studi kuncinya. Ini penelitian Hilbert dan Dweck tahun 85 ya? Iya, betul. Mereka ngajak main anak-anak prasekolah, usianya sekitar 3,5 sampai 5 tahun lah. Main apa mereka? Main puzzle jigsaw, gambarnya juga dipilih yang disukai anak-anak, karakter kartun favorit gitu. Oke, terus settingnya gimana? Nah, settingnya ini pinter. Ada satu puzzle gampang banget, pasti bisa selesai sama si anak. Tapi 3 puzzle lainnya sengaja dibuat susah banget buat anak seusia itu. Sengaja dibikin gagal gitu ya? Bisa dibilang gitu, karena kalau main puzzle kan jelas ya, Anda berhasil atau enggak. Nggak ada area abu-abu lah. Terus gimana mereka ngukur si anak ini tipe pejuang atau gampang nyerah? Ukuran ketekunannya gimana tuh? Jadi setelah anak-anak coba keempat puzzle itu, yang satu gampang, 3 susah tadi, nah mereka ditanya, kamu mau main puzzle yang mana lagi? Oke, terus pilihannya apa? Kalau si anak milih puzzle yang susah tadi, yang belum selesai dia kerjain, itu dianggap tekun. Dia mau coba lagi. Tapi kalau... Nah, kalau dia milih puzzle yang gampang, yang udah selesai dia kerjain sebelumnya, itu dianggap nggak tekun atau non-persistent. Istilahnya, dia cari aman aja. Oke. Hasilnya gimana? Seberapa banyak yang cari aman ini? Nah, disinilah kejutannya. Ternyata sekitar 37% anak-anak ini milih buat mainin lagi puzzle yang udah selesai. Wow, 37%. Iya, bayangin aja, lebih dari sepertiga anak prasekolah ini secara sadar menghindari tantangan baru dan milih sesuatu yang udah pasti bisa. Itu lumayan banyak ya angkanya untuk anak sekecil itu. Ini kan tanda awal yang cukup mencengangkan ya soal menghindari kegagalan. Banget. Terus, mereka bilang apa pas ditanya kenapa milih yang gampang? Apa alasannya? Ada penelitian lanjutannya nggak? Ada. Penelitian lain, Smiley and Dweck tahun 94 sama Kane and Dweck tahun 95, ngulik ini lebih dalam. Dan jawaban anak-anak yang nggak tekun ini jujur banget loh. Gimana jawabannya? Mereka bilang,
soalnya ini paling gampang, atau aku udah tahu caranya. Jelas banget kan tujuannya emang menghindari kesulitan. Iya, iya. Kebalikannya gimana? Anak-anak yang milih puzzle susah tadi, yang tekun. Nah, mereka ini yang kita sebut mastery oriented. Fokusnya ke penguasaan, ke belajar. Alasan mereka beda banget. Apa kata mereka? Ada yang bilang, aku mau lihat bisa coba lagi nggak? Atau aku mau coba yang susah. Kelihatan kan orientasinya itu ke tantangan, bukan ke hasil akhir yang gampang. Beda banget mindsetnya. Katanya ada yang lebih ekstrim lagi ya, dari yang sekedar milih puzzle gampang sekali itu. Betul. Ini yang bikin makin menarik sekaligus ya ampun, agak miris juga sih. Pas dikasih kesempatan, milih lagi untuk ketiga kalinya. Milih lagi. Iya, milih lagi. Banyak dari anak-anak yang nggak tekun ini tetap kekeh milih puzzle yang sama, yang udah selesai itu. Beneran, puzzle yang itu-itu lagi. Iya, mereka benar-benar persisten, tapi persisten dalam menghindari kesulitan. Luar biasa kan? Waduh, tapi tunggu dulu, ini penting nih. Jangan-jangan mereka milih yang gampang karena emang kemampuan main puzzle-nya kurang. Mungkin mereka realistis aja gitu. Nah, ini dia poin super penting yang udah diantisipasi peneliti. Mereka udah mastiin sebelumnya kemampuan main puzzle kedua kelompok anak ini, yang tekun sama yang nggak tekun itu sama. Nggak ada bedanya secara statistik. Oh, udah dites duluan ya? Udah, tingkat PD awal mereka juga sama aja. Pas ditanya di awal, kamu jago nggak main puzzle? Semuanya jawab PD kok. Jadi pilihan buat menghindari tantangan ini bukan soal skill atau nggak bisa secara objektif ya? Bukan juga soal kurang pede di awal? Tepat, ada sesuatu yang lain yang main di sini. Oke. Jadi bukan soal skill atau pede awal. Nah, selain menghindari tantangan itu, ada tanda-tanda lain nggak kalau anak-anak yang nggak tekun ini nunjukin pola helpless atau gampang menyerah tadi? Ada banget. Mereka nunjukin ciri-ciri klasik lainnya dari pola itu. Misalnya, pas lagi ngerjain puzzle yang susah, mereka cenderung ngomongin diri sendiri secara negatif. Contohnya gimana tuh? Keluar celetukan kayak, aduh ini susah banget sih, atau aku nggak bisa deh puzzle ini. Kadang juga bilang, aku capek ah. Terus harapan mereka buat berhasil gimana? Ikut turun juga? Iya, persis. Ekspektasi mereka langsung anjlok begitu ketemu kesulitan. Mereka jadi nggak yakin bisa nyelesain puzzle apapun, bahkan kalau dikasih waktu lebih atau dibantuin dikit. Pesimis gitu jadinya. Beda sama yang tekun ya? Beda banget. Anak yang mastery oriented, mereka tetap optimis. Mikirnya, oke ini susah, tapi kalau aku coba terus atau dikasih waktu lagi, mungkin bisa kok. Soal perasaan gimana? Moodnya? Kelihatan bedanya nggak? Jelas banget bedanya. Anak-anak yang gampang nyerah ini kelihatan lebih sering sedih, cemberut, atau secara eksplisit bilang merasa nggak enak pas lagi kesulitan. Sementara yang tekun? Cenderung lebih stabil moodnya. Antara tetap positif atau ya netral aja. Nggak terlalu terpengaruh gitu sama kesulitannya. Oke, jadi jelas ya pola gampang nyerah ini beneran bisa muncul sepagi ini. Nah ini nyambung ke pertanyaan inti bab 14 ini kan. Sebenarnya apa sih arti kegagalan buat anak-anak sekecil ini? Kok bisa reaksinya sedramatis itu cuma karena puzzle? Nah ini dia jantung permasalahannya. Temuan paling krusial dari bab ini. Buat anak-anak kecil ini, isu utamanya ternyata bukan soal merasa pintar atau bodoh waktu gagal. Bukan itu ya. Padahal biasanya kalau gagal kan pikirnya gitu. Biasanya gitu kalau udah lebih gede ya, gagal ulangan misalnya. Tapi buat anak prasekolah ini, fokus mereka, dan ini yang mengejutkan, adalah pada merasa jadi anak baik, good, atau nakal jahat, bad. Serius? Gimana maksudnya? Gagal main puzzle kok jadi berasa anak nakal? Agak jauh nggak sih konsepnya? Kedengarannya memang gitu awalnya, tapi ini yang ditemukan penelitian secara konsisten. Buat mereka, gagal nyelesain tugas kayak puzzle itu rasanya kayak gagal jadi anak baik. Waduh. Kesalahan atau kesulitan itu diterjemahkan sebagai semacam bukti bahwa diri mereka itu buruk atau nakal. Ini pergeseran fokus yang fundamental banget di usia ini. Wow. Itu berat ya bebannya buat anak sekecil itu. Gimana cara peneliti bisa yakin kalau interpretasinya memang ke arah baik versus nakal ini? Apa buktinya? Ini dikonfirmasi lewat metode lain, di studi Hebert and Dweck tadi. Jadi selain main puzzle, mereka pakai permainan peran dengan boneka. Oh, pakai boneka. Gimana tuh? Jadi anak-anak diminta mainin boneka. Ada boneka buat mewakili diri mereka sendiri, terus ada boneka guru, ibu, sama ayah.
Nah, mereka disuruh nunjukin pakai boneka itu gimana kira-kira reaksi orang dewasa yang diwakili boneka guru, ibu, ayah, kalau lihat puzzle si anak nggak selesai. Pinter juga caranya. Dan pasti beda banget ya antara kelompok anak yang tekun sama yang gampang nyerah. Beda banget, sampai bikin merinding jujur aja. Anak-anak yang tekun, mastery oriented, itu mainin peran orang dewasa yang suportif banget. Contohnya gimana? Boneka dewasanya itu ngasih pujian buat usaha. Wah, nggak apa-apa, yang penting udah coba bagus. Kasih semangat, ayo coba terus, pasti bisa kok. Atau ngasih saran konstruktif, mungkin potongan yang ini coba diputar ke sini. Pokoknya fokusnya ke proses dan dukungan positif. Oke, itu yang kita harapkan ya. Lalu, anak-anak yang gampang nyerah, helpless, gimana mereka mainin peran orang dewasanya? Nah, ini bagian yang paling mengkhawatirkan. Anak-anak di kelompok ini, mereka memerankan orang dewasa yang ngasih kritik tajam banget. Bahkan sampai hukuman fisik atau diisolasi. Hukuman fisik? Dari main peran puzzle? Iya, boneka dewasanya dibikin ngomong gini misalnya. Dia nggak selesaiin puzzle-nya, aku hukum dia pukul. Atau, kamu diam aja sana di kamar. Dia dihukum karena nggak bisa selesaikan. Bahkan ada yang bilang nanti ayah marah besar terus pukul dia. Astaga, itu gambaran yang suram banget ya datang dari anak sekecil itu. Jadi, mereka beneran merasa kalau bikin salah atau gagal, itu artinya mereka layak dihukum gitu. Mereka menginternalisasi kegagalan tugas jadi bukti keburukan diri mereka. Kesimpulan kuatnya memang ke arah sana. Ini nunjukin betapa eratnya kaitan antara performa di tugas sama perasaan mendasar tentang diri mereka itu baik atau buruk di usia dini ini. Jadi, kegagalan bukan cuma soal nggak bisa ya buat mereka. Bukan cuma soal itu, tapi soal jadi apa mereka di mata orang lain dan akhirnya di mata diri sendiri. Jadi kayak taruhan moral gitu. Oke. Ada studi lain lagi kan yang coba tes ini lebih langsung? Yang pakai skenario boneka guru ngasih kritik itu. Iya, ini studi dari Heyman, Dweck, dan Kane tahun 92. Kali ini ke anak-anak TK. Jadi anak-anak dengerin cerita tentang boneka anak lagi ngerjain tugas. Misalnya gambar orang. Tapi ada salah dikit, lupa gambar kaki. Oke, kesalahan kecil aja ya. Ya, minor banget. Terus, boneka guru datang dan ngasih kritik langsung ke kesalahan itu. Kok nggak ada kakinya? Ini bukan cara gambar yang benar. Saya kecewa loh. Kritiknya fokus ke kesalahan spesifik itu. Oke, jadi kritikannya fokus ke kesalahannya, bukan ke anaknya ya. Pertanyaan besarnya, kritik kayak gini bikin anak yang udah cenderung gampang nyerah tadi makin merasa buruk dan makin nggak berdaya nggak? Tepat sekali. Peneliti udah petain dulu sebelumnya, lewat kuesioner, mana anak yang cenderung helpless dan mana yang mastery-oriented. Terus mereka lihat reaksi kedua kelompok ini setelah dengar kritik dari boneka guru tadi. Hasilnya gimana? Bedanya di mana aja kelihatan? Bedanya kelihatan jelas di banyak aspek. Pertama, penilaian hasil kerja. Anak yang helpless jadi menilai gambar tanpa kaki tadi jelek banget setelah dikritik. Padahal sebelumnya mungkin biasa aja ya. Bisa jadi, sementara anak mastery tetap bilang gambarnya bagus atau ya oke aja lah. Kedua, emosi. Anak helpless jadi merasa sedih atau nggak enak hati. Anak mastery bilang merasa biasa aja atau malah masih senang. Terus soal kemauan mencoba lagi? Atau cari solusi gitu? Nah, itu juga beda. Anak helpless jadi cenderung pengen nyerah aja setelah dikritik. Udah males gitu. Anak mastery malah pengen coba lagi atau bilang mau benerin gambarnya. Soal solusi gimana? Ini menarik banget. Anak helpless seringnya kayak lumpuh gitu, nggak kepikiran cara benerinnya gimana. Pas ditanya boneka anaknya mau ngapain sekarang, jawabannya cuma nangis, pulang aja atau ngulangin masalahnya. Ya kan nggak ada kakinya. Nggak ada ide buat memperbaiki ya? Nggak ada. Bahkan ada yang mainin peran situasinya jadi makin parah atau bonekanya kabur aja. Beda banget sama anak mastery yang bisa langsung kasih solusi konkret. Oh gampang, tinggal tambahin aja kakinya. Wow, beda banget ya cara mereka merespon kritik yang sama. Ini nunjukin banget ya dampak kritik sekecil apapun kesalahannya. Tapi yang paling nyambung ke tema baik buruk tadi apa temuannya? Nah, kuncinya ada di penilaian diri. Ini yang paling menohok sih. Setelah dengar kritik soal gambar nggak ada kaki doang, kesalahan kecil gitu, Iya. anak yang cenderung helpless langsung menilai diri mereka negatif secara menyeluruh, secara global. Mereka jadi setuju sama pernyataan kayak, aku jadi nggak pinter, aku bukan anak baik, bahkan aku jadi nggak baik hati. Cuma gara-gara nggak gambar kaki, langsung merasa nggak baik hati. Ya, itu kan lompatan yang jauh banget ya. Tapi itu yang terjadi.
Sementara anak mastery, mereka tetap menilai diri mereka positif secara umum. Jadi kritik atas satu kesalahan kecil itu rasanya kayak langsung nyerang ke inti perasaan baik mereka ya. Rasanya kayak, aku gagal gambar kaki, itu artinya aku anak nakal. Persis. Dan ini dikuatin lagi sama temuan soal keyakinan tentang keburukan. Anak helpless ini cenderung lebih setuju kalau anak yang sering bikin salah itu dasarnya emang nakal atau jahat. Kayak sifat permanen gitu ya. Betul. Dan kalau udah nakal ya bakal gitu terus, nggak bisa berubah. Anak mastery nggak setuju sama pandangan pesimis kayak gitu. Mereka mikir kesalahan ya kesalahan aja, bukan berarti orangnya jahat selamanya. Ini beneran nunjukin betapa rapuhnya ya rasa percaya diri dan konsep kebaikan anak-anak ini ya. Kritik sedikit aja bisa langsung bikin mereka merasa jadi orang jahat. Betul sekali. Kegagalan atau kritik itu jadi kayak bukti absolut bahwa mereka itu pada dasarnya anak buruk. Oke, kalau kita coba tarik benang merahnya nih sekarang. Kan tadi dibilang dua kelompok anak ini yang mastery oriented sama yang helpless sebenarnya sama-sama peduli kok soal jadi anak baik. Itu kan tujuan mereka sama. Iya, betul. Dua-duanya pengen jadi anak baik. Terus apa dong beda utamanya? Kenapa yang satu bisa santai aja kalau salah atau dikritik, sementara yang satu lagi langsung hancur dunianya, merasa jadi anak nakal? Nah, perbedaannya itu ada di kestabilan rasa baik mereka itu. Stabil atau enggaknya pas lagi diuji sama tantangan atau kritik. Konsepnya disebut kebaikan yang rapuh atau fragile goodness. Kebaikan yang rapuh. Bisa dijelasin lagi maksudnya gimana tuh? Oke, jadi gini, anak yang mastery oriented, rasa baik mereka itu kayak punya fondasi yang kokoh. Stabil gitu. Jadi kalau mereka bikin salah atau dikritik, perasaan positif tentang diri mereka nggak langsung goyah atau runtuh. Nggak langsung ambruk ya? Enggak. Malah ingat kan di permainan peran mereka tadi, boneka dewasanya malah negasin kalau si anak tetap baik walaupun gagal ngerjain puzzle. Jadi kesalahan itu dilihat terpisah dari nilai diri si anak. Oke, itu yang kuat. Sementara anak yang helpless? Nah, anak yang helpless, mereka juga merasa baik. Tapi kondisional banget. Selama mereka sukses, selama mereka dapat pujian, mereka merasa baik. Tapi begitu ketemu kegagalan atau kritik, boom. Langsung hancur. Langsung retak, bisa dibilang hancur. Mereka tiba-tiba merasa jadi buruk, nggak berharga, dan yang celakanya sering merasa kalau keburukan itu ya memang sifat asli mereka, permanen, nggak bisa diperbaiki lagi. Wah, jadi kayak rumah yang fondasinya kuat, tahan gempa kecil, dibanding rumah yang langsung retak dindingnya kena guncangan sedikit aja ya. Guncangannya di sini ya kegagalan atau kritik itu. Analogi yang pas banget itu. Rasa baik pada anak helpless ini sangat bergantung pada hasil performa dan validasi dari luar. Makanya jadi rapuh banget. Oke. Paham sekarang. Coba kita rangkum sedikit ya poin-poin penting dari pembahasan bab 14 ini biar makin nempel nih buat kita semua dan Anda di rumah. Yang jelas, respons gampang nyerah atau helpless itu bisa mulai jauh lebih awal dari dugaan kita ya. Betul, bahkan dari usia prasekolah. Dan yang khas di usia ini, rasa down saat gagal itu seringnya bukan soal merasa bodoh, tapi lebih ke merasa jadi anak nakal atau buruk. Itu bedanya. Iya, fokusnya di moralitas diri ya. Kesalahan kecil atau kritik bisa bikin mereka, khususnya yang rentan ini, merasa buruk luar biasa dan menilai diri sendiri negatif secara total. Tepat sekali. Dan seperti yang disinggung di akhir bab materi Anda, ini langsung ngarahin kita ke pertanyaan berikutnya yang nggak kalah penting. Apa itu? Jangan-jangan kerentanan ini tumbuh subur karena perlakuan atau cara kita ngasih feedback yang cenderung menghakimi. Misalnya nih, kita ngasih umpan balik yang nggak cuma komentarin perilakunya saat itu, tapi langsung ngecap sifat atau diri anak secara keseluruhan. Kayak ngasih label gitu. Contohnya kayak bedain antara bilang, wah gambar gunungnya belum selesai nih, sama bilang, kamu kok males banget sih gambarnya, gitu ya. Nah, persis. Yang satu fokus ke tugasnya, yang satu langsung ke label sifat anaknya. Pertanyaan ini jadi jembatan penting ke diskusi kita di bab selanjutnya, bab 15, yang bakal ngebahas lebih dalam soal jenis-jenis pujian dan kritik spesifik. Oke, jadi bakal dibahas tipe feedback yang aman dan yang bahaya gitu ya? Kurang lebih begitu. Dan gimana dampaknya bisa beda banget ke anak. Oh ya, ada satu lagi nih yang menarik, yang kayaknya jadi kode di akhir bab ini. Apa tuh? Bikin penasaran aja nih. Bab ini kan menunjukin kalau anak jadi merasa buruk pas gagal. Nah, coba pikir, solusi paling umum yang kepikiran orang tua atau guru apa biasanya? Mungkin
Lebih banyak muji kali ya. Biar anaknya pede lagi, bilang, kamu anak baik kok, kamu pintar, gitu. Nah, iya kan? Banyak yang mikir gitu, tapi bab ini secara nggak langsung justru nantang ide itu. Penelitian selanjutnya yang akan kita bahas nanti malah nunjukin kalau muji sifat dasar atau kemampuan, wah kamu pinter banget, itu justru bisa jadi bumerang. Loh, kok bisa? Bisa bikin anak makin rapuh malah. Tapi detailnya nanti ya. Wah, serius? Oke, itu wajib kita tunggu pembahasannya. Nah, buat Anda pendengar kami, sebagai penutup sesi kali ini, ada satu hal nih yang mungkin bisa kita bawa pulang buat direnungkan bersama. Silakan. Kalau kita tahu sekarang bahwa pola pikir soal kebaikan diri ini bisa terbentuk sepagi ini, bahkan di usia prasekolah, gimana ya cara kita sebagai orang tua, guru, kakak, teman, atau bahkan pas interaksi sama orang dewasa lain, ngasih respons waktu mereka kelihatan kesulitan atau bikin salah? Iya, gimana caranya biar kita nggak tanpa sadar malah ikut menyiram benih perasaan buruk yang rapuh tadi ya, itu pertanyaannya. Dan pertanyaan lanjutannya mungkin, apa ya efek jangka panjangnya kalau kita mungkin nggak sengaja nih terlalu fokus ke hasil akhir aja? Atau ke penilaian global, wah hebat, atau kok gitu sih kamu? Dibanding kita mengapresiasi proses belajarnya ya, usahanya dia buat cari cara, strategi yang dia coba, kegigihannya, terutama dari usia dini. Betul banget. Ini pertanyaan penting banget kayaknya buat kita semua pikirkan dalam interaksi kita sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak sesi pendalaman kita kali ini. Terima kasih juga. Sampai ketemu di pembahasan menarik berikutnya.